Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini tanggal 10 September 2023, Zona Forex akan memberikan informasi mengenai jadwal kalender ekonomi yang akan rilis minggu depan, tentunya dari tanggal 11 September sampai dengan 15 September. Hal apa aja yang akan perlu kita bahas, dan saya di sini menggunakan forexfactory.com untuk membahas jadwal kalender ekonomi ini. Oke, nggak lama-lama langsung aja kita lihat di tabel dan Anda bisa lihat secara langsung. Yang pertama di sini dari tanggal 11 dan tanggal 12 September ya, ternyata tidak ada rilis news high impact di sesi Amerika, dan langsung aja kita bahas di tanggal 13 September. Hal ini akan rilis pukul 19.30, oke, di sesi Amerika ya. Ini juga dampaknya sangat besar tentunya. Ada high impact 3, di mana ada data core CPI, kemudian ada CPI dan CPI yearly of years. Dan kalau kita perhatikan, kita akan membahas satu persatu ya. Dari data core CPI, di mana data core CPI ini sebuah indikator ekonomi ya, yang digunakan untuk mengukur perubahan harga-harga barang dan jasa dalam perekonomian suatu negara. Core CPI ini menghilangkan komponen harga yang cenderung volatile atau tidak stabil seperti makanan dan energi, sehingga memberikan gambaran yang lebih akurat tentang tren inflasi mendasar. Dan menghilangkan makanan dan energi dari perhitungan CPI inti, core CPI bertujuan untuk menghindari fluktuasi harga yang disebabkan oleh faktor-faktor sementara seperti fluktuasi harga minyak bumi atau perubahan musiman dalam harga makanan. Dalam demikian, core CPI memberikan indikasi yang lebih jelas tentang tekanan inflasi yang mendasar dalam perekonomian. Jadi tentunya core CPI ini juga hal yang perlu kita perhatikan ya. Meskipun ada 3 data membahas semua CPI ya, jadi ini sangat berpengaruh terhadap market. Dan kalau kita perhatikan data core CPI month over month dari preview sebelumnya adalah 0,2% dan forecastnya adalah 0,2%. Artinya tidak ada perubahan, datanya lebih stabil, dan nantinya ketika aktualnya muncul angkanya di atas daripada forecast atau tidak berubah daripada forecast, maka di situ masih menunjukkan positif terhadap indeks dolar. Tapi kalau angkanya sudah keluar daripada jalur previous atau forecast, artinya turun ya angkanya di bawah 0,2%, maka menunjukkan negatif terhadap indeks dolar, dan itu yang perlu diperhatikan. Oke, data yang ketiga di sini ada CPI month over month ya, yaitu ukuran statistik yang digunakan untuk mengukur perubahan harga rata-rata barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dalam suatu negara dalam periode waktu tertentu. Perubahan CPI mengacu pada perubahan persentase dalam indeks harga konsumen dari bulan sebelumnya. Ini memberikan gambaran tentang perubahan harga dalam jangka pendek ya, khususnya dalam 1 bulan tertentu. Makanya kan dikatakan month over month atau M-M itu. Dan kalau kita lihat dari datanya, previousnya ada angka 0,2% dari data sebelumnya, dan di sini forecastnya 0,6%. Hati-hati, angkanya ada kenaikan cukup signifikan ya untuk CPI bulanan. Dan jika mana aktualnya sesuai dengan forecast di angka 0,6% aja, di situ sudah menunjukkan positif terhadap indeks dolar. Tapi kalau angkanya masih di bawah ekspektasi, di bawah 0,6%, bahkan di bawah previous ya tentunya angka 0,2%, maka di situ menunjukkan negatif terhadap indeks dolar. Dan posisi saat ini ekspektasinya lebih tinggi dibandingkan previous, maka diprediksikan indeks dolar akan terjadi penguatan karena ada pertumbuhan yang cukup signifikan ya untuk inflasi month over month. Oke. Dan ini adalah CPI inti yang akan saya bahas adalah CPI yearly of yearly ya. Jadi ini merupakan indikator juga yang digunakan untuk mengukur perubahan harga rata-rata sekelompok barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dalam suatu negara atau wilayah selama periode waktu tertentu.
CPI year over years ini mengacu pada perubahan persentase ya dalam indeks harga konsumen dari 1 tahun ke tahun berikutnya. Ini membandingkan tingkat inflasi atau deflasi antara 2 titik waktu yang berjarak 1 tahun. Jadi misalnya ya, jika CPI ini contoh lah ini 3% gitu ya, berarti rata-rata harga barang dan jasa dikonsumsi oleh rumah tangga telah naik sebesar 3% dalam setahun terakhir. Gambarannya seperti itu, dan ini merupakan alat yang apa ya istilahnya, hal yang perlu diperhatikan oleh si Jeremy Powell ya. Karena bank sentral ini sampai dengan posisi saat ini mengharapkan angka CPI atau inflation rate itu turun hingga 2%. Dan ini sangat menarik sekali, di luar ekspektasi ya. Kalau kita lihat data previousnya ini kan 3,2% ya, terakhir keluar rilis 3,2%, dan angka ini itu keluar di bawah daripada data sebelumnya. Di atas daripada data sebelumnya. Data sebelumnya itu 3% ya. Nah, ini Anda bisa lihat data sebelumnya adalah 3%. Kemudian forecastnya waktu itu 3,3% dan ternyata menghasilkan angka 3,2%. Jadi ada peningkatan angka inflation rate ya, meskipun tidak sampai dengan forecast ya atau ekspektasi. Dan di hari Rabu ini ya khususnya, dan pukul 19.30 akan rilis angkanya itu sebesar 3,6% ekspektasinya, naik jauh di atas rata-rata dari angka previousnya 3,2%. Dan jika mana aktualnya menghasilkan angka minimal 3,6% aja, itu sudah menunjukkan positif terhadap indeks dolar. Maka di sini sangat harus hati-hati dan harus diperhatikan ya, karena menurut saya masih memiliki potensi yang cukup signifikan ya, di mana inflation rate Amerika ini masih sangat kuat dan masih jauh di atas daripada data 2%. Dan ini yang menurut saya PR terbesar daripada si Jeremy Powell. Apalagi kalau angkanya keluar di atas rata-rata 3,6%, maka menunjukkan positif terhadap indeks dolar itu terjadi. Dan tapi kalau nantinya forecastnya aktualnya ya khususnya di bawah forecast dan jauh di bawah previous, maka menunjukkan negatif terhadap indeks dolar. Tapi di sini kalau kita perhatikan dari angka 3 ya, data yang rilis ini masih menunjukkan kekuatan ekonomi Amerika yang masih sangat kuat ya menurut saya. Inflasinya masih sangat tinggi, dan ini PR terbesarnya karena si Jeremy Powell ini kan nanti akan mengumumkan ya tingkat suku bunga di akhir bulan November ini, dan tentunya sampai dengan posisi saat ini yang masih diharapkan itu mempertahankan suku bunga yang ada. Jadi belum ada rencana untuk menaikkan suku bunga di akhir bulan ini. Kalau kita lihat dari data CME Fed Watch ya, kita akan cek dulu posisinya. Oke, kita lihat. Oke. Di sini di tanggal 21 September yang akan rilis, responden mengharapkan mempertahankan suku bunga ini sebesar 92,0%. Artinya kemungkinan besar memang suku bunga ini akan dipertahankan oleh si Jeremy Powell. Tapi yang sangat menarik di sini bukan hanya suku bunga yang akan dipertahankan gitu loh. Keputusan selanjutnya ya di pertemuan di bulan November, apakah akan tetap mempertahankan suku bunga yang ada atau akan menaikkan suku bunga sekali lagi. Karena kemarin juga masih ada sikap hawkish yang diberikan ya oleh si Jeremy Powell, selain melihat daripada data-data yang akan rilis selama beberapa bulan ke belakang ini gitu loh. Dia masih melihat data-data yang akan rilis, dan tentunya kalau dengan lihat tadi data CPI, kemudian CPI month of month ya, terus kemudian core CPI juga masih menunjukkan angka yang cukup tinggi gitu kalau kita perhatikan. Dan kalau kita lihat dari tanggal 2 November ya 2023 di tanggal Indonesia ya, kalau di sana tanggal 1 November, di sini mengharapkan kenaikan 25 basis point, itu 43,6% untuk sementara ini ya. Nanti kita akan coba lihat perubahannya ketika akan rilis. Berarti kan ada pengharapan kenaikan suku bunga sekali lagi. Kalau menurut saya dengan adanya data CPI atau inflation rate naik ya sebesar
3,6% ya seperti yang kita lihat tadi, ya pastinya menurut saya hal yang akan diambil keputusan oleh Jeremy Powell pasti lebih hawkish. Maka di situ akan menunjukkan positif terhadap indeks dolar kembali lagi menguat, dan pengaruhnya terhadap market-market yang lain yang melawan daripada indeks dolar pasti akan terjadi penurunan yang cukup signifikan. Oke, itu gambaran saya ya. Kita akan kembali lagi di forexfactory.com. Oke, jadi datanya itu yang akan rilis ya di tanggal 13 September. Pengaruhnya sangat besar secara keseluruhan dari 3 yang rilis menunjukkan positif terhadap indeks dolar. Oke, sekarang kita akan berlanjut di data kalender berikutnya yaitu tanggal 14 September. Data rilis berikutnya adalah tanggal 14 September pukul 19.30 yaitu untuk sesi USD ya, sesi Amerika, di mana di sini ada high impact, ada core PPI month over month, kemudian core retail sales month over month, kemudian ada PPI, kemudian ada retail sales dan unemployment claim. Kita akan membahas satu persatu. Kita mulai daripada core PPI dan PPI ya. Oke, untuk core PPI, Producer Price Index ataupun PPI sendiri ya, ini adalah indikator ekonomi yang digunakan untuk mengukur perubahan harga-harga barang dan jasa yang dihasilkan oleh produsen dalam perekonomian suatu negara. Dan untuk core PPI sendiri di sini adalah menghilangkan komponen ya harga yang cenderung volatile, itu untuk core PPI seperti harga makanan dan energi, dengan menghapus faktor-faktor yang dapat menyebabkan fluktuasi harga yang tidak berkaitan langsung dengan inflasi. Core PPI memberikan gambaran yang lebih akurat tentang tekanan inflasi yang mendasar dalam perekonomian. Dan kalau kita perhatikan dari data core PPI itu sendiri, angka sebelumnya previousnya adalah 0,3% ya. Di sini diprediksikan ekspektasi turun menjadi 0,2%. Jika mana angka aktualnya sesuai dengan forecast, maka menunjukkan negatif terhadap indeks dolar. Tapi kebalikannya ya, kalau angkanya di atas daripada previous sebesar 0,3%, maka menunjukkan positif terhadap indeks dolar. Secara keseluruhan core PPI diprediksikan karena data previous ke forecastnya, ekspektasinya turun menjadi 0,2%, maka saat ini diprediksi bahwasanya data tersebut menunjukkan negatif terhadap indeks dolar itu sendiri. Kemudian untuk PPI sendiri ini adalah mengukur perubahan harga-harga dari perspektif produsen atau pembuat barang dan jasa ya. Indeks ini mencakup sebagai sektor ekonomi termasuk pertanian, industri, dan jasa. PPI melacak perubahan harga yang diterima oleh produsen untuk barang-barang yang dijual di pasar domestik maupun internasional. Ini mencakup harga bahan baku, suku cadang, dan tenaga kerja yang digunakan dalam proses produksi. Oke, gambarannya seperti itu. Dan kalau kita perhatikan dari angkanya, previousnya adalah 0,3%, kemudian forecastnya adalah 0,4%. Jadi ada pertumbuhan ya sebesar 0,4% ekspektasinya. Jika mana aktualnya minimal sesuai dengan forecast aja atau di atas dengan forecast, maka di situ menunjukkan positif terhadap indeks dolar. Itu pengaruh dampaknya karena dianggap ekonomi Amerika cukup bagus. Tapi kalau angkanya di bawah daripada 0,3% ya, angkanya di bawah 0,3%, maka menunjukkan negatif terhadap indeks dolar itu sendiri. Secara keseluruhan untuk data PPI ini ada perlawanan ya, karena core CPI-nya turun dan PPI-nya masih menunjukkan ekspektasi penurunan ya, kenaikan ya sebesar 0,4%, maka menunjukkan positif terhadap indeks dolar. Hati-hati untuk hari Kamis ini karena datanya sangat beragam ya yang akan rilis. Oke, selanjutnya yang akan saya bahas adalah core retail sales dan retail sales. Apa sih core retail sales ini? Core retail sales ini adalah artinya gini, jadi core retail sales dan retail sales ini dua indikator ekonomi ya yang digunakan untuk mengukur penjualan retail yang ada di suatu negara dalam periode waktu tertentu. Keduanya adalah bagian dari data ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah atau lembaga statistik negara untuk memberikan gambaran tentang aktivitas konsumen ya dalam perekonomian tersebut. Dan yang pertama di sini untuk core retail sales ini adalah variasi dari retail sales yang mencakup penjualan retail tetapi menghilangkan komponen harga yang cenderung volatile. Pokoknya rata-rata kalau ada core ya itu pasti akan menghilangkan
kecenderungan volatile itu sendiri ya. Harga-harga yang sangat volatile seperti penjualan otomotif dan lain sebagainya. Dan pengaruhnya core retail sales ini memberikan gambaran yang lebih jelas tentang tren konsumen ya, tren konsumsi konsumen maksud saya, karena menghilangkan fluktuasi yang mungkin disebabkan oleh faktor-faktor seperti penjualan mobil yang cenderung tidak stabil dari bulan ke bulan. Kenaikan core retail sales menunjukkan perubahan aktivitas konsumen yang lebih stabil. Itu pengertiannya. Dan kemudian untuk retail sales sendiri ini mengukur perubahan dalam penjualan retail ya dari suatu bulan ke bulan berikutnya. Ini adalah indikator yang penting untuk melacak tren konsumsi konsumen dalam perekonomian. Pengaruhnya apa? Kenaikan retail sales menunjukkan peningkatan aktivitas konsumen yang dapat dianggap sebagai sinyal positif tentang pertumbuhan ekonomi. Sebaiknya penurunan retail sales dapat mengidentifikasi penurunan aktivitas konsumen. Jadi ya secara sinyal negatif ya tentang pertumbuhan ekonomi tersebut. Dan ini pasti sangat berpengaruh juga akan terhadap inflasi ya yang ada di Amerika gitu loh. Dan kalau kita lihat core retail sales ya, di sini angkanya ada penurunan yang cukup signifikan dari 1% turun menjadi 0,4%. Dan jika mana aktualnya itu sesuai dengan ekspektasi, maka menunjukkan negatif terhadap indeks dolar itu sendiri. Tapi kalau angkanya naik di atas previous, jauh di atas level tersebut, maka menunjukkan positif terhadap indeks dolar. Secara keseluruhan, core retail sales masih menunjukkan angka negatif ya, prediksinya turun hingga 0,4%. Dan selanjutnya retail sales sendiri, angkanya ini juga ada penurunan 0,7% menjadi 0,2%. Cukup signifikan angka penurunannya. Jadi jika mana angka tersebut menunjukkan aktualnya sesuai dengan forecast sebesar 0,2%, maka menunjukkan negatif terhadap indeks dolar itu sendiri. Tapi kalau angkanya beda ya, tidak sesuai dengan forecast, bahkan di atas previous, maka menunjukkan positif terhadap indeks dolar. Hati-hati dari data retail sales ini ya, baik core retail sales atau retail sales sendiri, ini menunjukkan negatif ya terhadap indeks dolar. Dari dua data tersebut ada penurunan yang cukup signifikan, maka dianggap sebagai sinyal negatif tentang pertumbuhan ekonomi. Jadi ekonominya melambat lah, istilahnya seperti itu. Dan itu sangat berpengaruh. Oke? Selanjutnya kita akan membahas di data selanjutnya adalah unemployment claim atau klaim pengangguran. Ini rilis setiap minggu ya. Dan tentunya klaim pengangguran ini atau unemployment claim ini adalah permohonan yang diajukan oleh individu ya, perorangan yang kehilangan pekerjaan mereka dan ingin menerima manfaat pengangguran dari pemerintah atau lembaga yang bertanggung jawab. Ini adalah proses formal di mana seseorang yang menganggur dapat mengajukan permohonan untuk menerima kompensasi atau tunjangan pengangguran berdasarkan ketentuan dan aturan yang berlaku di negara tersebut. Dan tentunya di Amerika ya memang seperti itu ya. Orang nganggur itu di sana itu diberikan santunan gitu loh ya, di sana. Makanya kalau klaim penganggurannya itu meningkat tajam ya, naik ya, tentunya kan membebani pemerintah ya, maka di situ menunjukkan negatif terhadap indeks dolar. Tapi kalau data klaim penganggurannya itu turun, maka di situ menunjukkan positif terhadap indeks dolar. Nah ini yang perlu kita bahas. Dari data previousnya adalah 216.000, kemudian forecastnya ada kenaikan 225.000. Hati-hati, angkanya naik cukup signifikan, dan jika mana ini terjadi sesuai dengan aktual, maka menunjukkan negatif terhadap indeks dolar itu sendiri. Tapi kalau data aktualnya nanti ya tidak sesuai dengan forecast dan bahkan di bawah previous, berhasil ditekan di bawah 200.000 contohnya, maka akan menunjukkan positif terhadap indeks dolar. Tapi secara data yang keluar ya, ekspektasinya sebesar 225.000 ini menunjukkan negatif terhadap indeks dolar karena angkanya naik. Oke, hati-hati dari data hari Kamis secara keseluruhan yang menurut saya memiliki kecenderungan negatif ya terhadap indeks dolar. Artinya indeks dolar bisa terjadi pelemahan ya atau penurunan terhadap indeks dolar dari hari Kamis ini. Ya nanti datanya seperti apa pasti saya akan update dari data aktualnya ya di grup ZF Brotherhood. Buat teman-teman yang belum mengikutin silakan ikutin, link ada di deskripsi ya, sudah saya masukkan di situ, silakan langsung aja ikutin. Insya Allah nanti saya akan update hasil daripada rilisan data yang akan rilis seperti halnya hari Kamis pukul 19.30. Oke.
Selanjutnya sih kita akan membahas di hari Jumat ya, tanggal 15 September apa aja yang akan rilis. Langsung aja kita lihat, check it out. Oke, berikutnya adalah hari Jumat ya, tanggal 15 September, di mana di sini ada beberapa news yang akan rilis. Saya akan bahas satu persatu, yaitu pukul 19.30. Di sini ada Empire State Manufacturing Index. Indeks manufaktur Empire State ini ya, ini indikator ekonomi yang digunakan untuk mengukur kondisi manufaktur di wilayah Federal Reserve Bank of New York. Indeks ini memberikan gambaran tentang kinerja sektor manufaktur di New York itu sendiri ya, dan sering digunakan sebagai indikator awal atau leading indikator untuk pertumbuhan ekonomi nasional. Indeks manufaktur Empire State ini dihitung berdasarkan survei bulanan yang dilakukan oleh Federal Reserve Bank of New York terhadap sejumlah perusahaan ya manufaktur di wilayah tersebut. Survei ini mencakup pertanyaan tentang berbagai aspek produksi, pesanan, tenaga kerja, persediaan dan ekspektasi bisnis. Ya tentunya kalau nilai positif angkanya yang rilis ya ini menunjukkan positif terhadap indeks dolar, tapi kalau negatif yang rilis maka menunjukkan negatif terhadap indeks dolar. Itu pengertiannya, oke? Dan kalau kita lihat dari data previousnya adalah minus 19,0% ya. Dan data yang akan rilis minus 9,5%, artinya ada kenaikan yang cukup signifikan. Jika mana aktualnya sesuai dengan forecast maka menunjukkan positif terhadap indeks dolar itu sendiri. Dan itu pukul 19.30 ya untuk Empire State Manufacturing Index diprediksikan ada penguatan terhadap indeks dolar jika mana aktualnya sesuai dengan forecast. Berikutnya adalah disusul pukul 20:15 ada industrial production. Oke. Industrial production ini konteksnya analisa ekonomi ya dan statistik. Ini adalah indikator ekonomi yang mengukur perubahan produksi industri ya dalam suatu negara atau ya wilayah dari suatu bulan ke bulan berikutnya. Intinya seperti itu. Ini sih middle impact ya, pengaruhnya tidak terlalu besar karena middle impact bukan high impact, tapi perlu kita ketahui juga ya. Jadi industrial production ini merujuk kepada total produksi dari sektor manufaktur ya, ini hubungannya ya, pertambangan dan utilitas dalam suatu negara. Ini mencakup sebagai berbagai jenis barang yang diproduksi seperti barang konsumen, barang modal dan barang pendukung lainnya. Pastinya sangat berpengaruh jika mana angkanya menunjukkan positif, kenaikan ya dari data sebelumnya maka menunjukkan positif. Tapi kalau datanya itu menunjukkan angka di bawah daripada data sebelumnya maka menunjukkan negatif terhadap indeks dolar itu sendiri. Itu pengaruhnya seperti itu. Kalau kita lihat previsinya adalah 1% dan diprediksikan turun cukup signifikan ya sebesar 0,2% untuk ekspektasi angkanya, dan jika mana aktualnya sesuai dengan ekspektasi, sesuai dengan forecast sebesar 0,2%, maka menunjukkan negatif terhadap indeks dolar itu sendiri. Itu pengaruhnya. Jadi diprediksikan indeks dolar akan terjadi pelemahan di data industrial production itu sendiri. Oke. Selanjutnya pukul 21.00 berlanjut ada Prelume Global Consumer Sentiment. Ini juga sangat berpengaruh tentunya. Di mana Prelume UN Consumer Sentiment ini merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur sentimen konsumen di Amerika Serikat. Indikator ini diterbitkan oleh University of Michigan dan merujuk kepada hasil survei yang dilakukan terhadap konsumen untuk mendapatkan pemahaman tentang pandangan dan persepsi ya mereka tentang kondisi ekonomi saat ini dan ekspektasi mereka tentang masa depan. Itu gambarannya seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat dari datanya, data sebelumnya adalah 69,5% dan di sini prediksinya ada turun 69,2%, dan jika mana aktualnya sesuai dengan forecast, sesuai dengan perkiraan, maka akan menunjukkan negatif terhadap indeks dolar itu sendiri. Itu pengaruhnya cukup signifikan ya. Jadi aktualnya jika mana sesuai dengan angka ekspektasi atau forecast sebesar 69,2%, maka ada penurunan angka dan di situ dianggap negatif terhadap indeks dolar itu sendiri. Secara keseluruhan pukul 21.00 untuk Prelume Europe Consumer Sentiment menunjukkan negatif terhadap indeks dolar. Tapi kalau kita perhatikan memang ini ya dari dua data ini sangat kuat ya menunjukkan negatif terhadap indeks dolar nih. Dan yang terakhir ada Prelume Euro Inflation Expectation ya. Prelume Euro Inflation ini adalah salah satu komponen dari indeks preliminary ya University of Michigan Consumer Sentiment
yang mencerminkan ekspektasi inflasi yang dimiliki oleh konsumen di Amerika Serikat. Ini juga mengukur ya angka gitu. Tapi nanti kita lihat karena datanya kan 3,5% ya. Kalau aktualnya nanti ada peningkatan di atas 3,5% ya inflasi masih sangat kuat ya dilihatnya gitu. Tapi kalau angkanya itu di bawah 3,5% maka menunjukkan negatif terhadap indeks dolar itu sendiri. Itu pengaruhnya, oke? Dan ini yang bisa saya sampaikan ya dari posisi jadwal kalender ekonomi yang akan rilis minggu ini. Semoga informasi ini membantu dan bisa dijadikan ya setidaknya informasi ya untuk kita bisa mengambil keputusan ya. Tapi bukan untuk signal trading ya. Susah untuk kalau teman-teman memanfaatkan volatile dari news ini untuk dijadikan acuan trading. Ya karena datanya itu kita belum tahu aktualnya nanti seperti apa. Ini hanya sebatas ekspektasi yang tentunya bisa berubah sesuai dengan aktualnya nantinya di angka berapa gitu. Intinya seperti itu dan pengaruhnya terhadap sentimen pasar pasti sangat besar. Jadi hal apa aja bisa terjadi ya, baik nanti indeks dolar menguat kemudian melemah atau sebaliknya itu bisa juga terjadi. Jadi sikapi dengan bijak ya dengan adanya nanti data yang akan rilis. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa dijadikan ya setidaknya informasi atau edukasi untuk mengetahui apa-apa aja sih mengenai penjelasan dari yang sudah saya sampaikan. Oke? Tonton videonya dari awal sampai dengan akhir. Jika mana bermanfaat, bisa bagikan ke teman-teman kalian semua. Semoga mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Happy weekend. Thank you. Bye-bye.